Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihamu saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ancaman terbesar bagi orang percaya pada zaman sekarang ini adalah perkembangan teknologi yang sangat canggih, atau juga mungkin saja sudah banyak ajaran-ajaran sesat. Bagaimanakah sikap orang percaya untuk menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih dan sikap orang percaya untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat di dalam kehidupan kita ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu saja jawabannya adalah kita harus mau memperkuat diri kita lagi, memperkuat iman kita lagi dengan cara terus beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan cara terus berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus percaya bahwa firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita adalah firman yang dapat mengubahkan hidup kita. Sehingga ketika kita sudah berpusat di dalam setiap ibadah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yakinlah dan percayalah, kita pasti akan bisa menolak segala sesuatu yang negatif di dalam setiap perkembangan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang ini, dan menolak setiap ajaran-ajaran sesat. Kemungkinan saja ajaran sesat itu sangat nikmat ketika kita mendengarkannya, sehingga kita terlena. Tetapi kalau kita sudah kuat akan firman Tuhan, akan Alkitab, kita sudah kuat akan ibadah kita di dalam setiap kehidupan kita, maka yakinlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita percaya seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janji yang bagaimana? Janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap orang yang hidup di dalam firman Allah, di dalam firman Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia akan selalu baik hidupnya pada zaman sekarang ini dan hari depan yang akan kita lalui, yang akan datang itu. Firman Tuhan mengatakan rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk masa depanmu yang lebih cerah lagi. Maka dari itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, ingatlah untuk selalu menjadikan diri kita fokus, menjadikan diri kita benar-benar beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun pada akhir-akhir ini mungkin saja ibadah itu menjadi hanya formalitas, tetapi rubahlah itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa ibadah yang saya lakukan selama ini dan seterusnya adalah ibadah yang sejati, bukan hanya formalitas di dalam kehidupan saya. Yang sejati, yang menyembah Tuhan Allahku, Yesus Kristus, dan percaya berserah kepada Tuhanku seluruh hidupku. Biarkanlah kehendak Allah, kehendak Tuhan Yesus Kristus yang jadi dalam hidupku. Aku mau hidup di dalam firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ini.
Buat firman-Mu juga Tuhan, yang mengingatkan kepada kami Tuhan, begitu banyak tantangan akan dunia ini di dalam hidup kami, sehingga kami harus mampu untuk mempersiapkan hidup kami untuk menolak segala ajaran sesat, untuk menolak segala sesuatu yang negatif dari perkembangan teknologi yang semakin canggih ini Tuhan. Agar kami selalu berada di dalam firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ini, karena kami tahu Tuhan, Engkau akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada kami. Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kami sampaikan hidup jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau yang memberkati di dalam setiap pekerjaan mereka. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk memberikan kesembuhan, pemulihan yang terbaik, sempurna bagi jemaat-Mu, sehingga mereka juga dapat merasakan sukacita yang daripada Engkau. Kami sampaikan hidup kami satu persatu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Ingat, ibadahmu haruslah menjadi ibadah yang sejati. Horas.